CEO secara tidak sengaja menemukan mantan pacarnya. Ponsel yang digunakan beberapa tahun yang lalu. Namun, setelah dia melihat isi di dalamnya, dia langsung tertegun di tempat. Ternyata selama ini dia telah mengirimkan beberapa juta yuan kepada pacarnya. Dia sama sekali tidak menghabiskan 1 sen pun, melainkan menyuruh ibunya untuk menyimpannya, untuk keperluan mendesak CEO. Sementara itu, dia sebelumnya hanya menyebutkan kepada pacarnya, ingin makan saus daging sapi. Pacarnya meminta ibunya untuk mengantarkannya dari jauh. Namun CEO merasa khawatir karena ibu mertuanya adalah seorang tunarungu. Khawatir orang lain akan memandang rendah padanya. Dia bahkan berpura-pura tidak mengenalnya, mengusir ibu mertuanya dari rumah. Saat itu, dia bahkan marah besar kepada pacarnya. Namun gadis yang menderita banyak kesulitan, masih harus diam-diam mengirim pesan untuk meminta maaf kepada ibunya. Ibu tidak menderita, hanya khawatir kamu yang menderita. Bu, saya baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir tentang saya. Uang yang saya berikan padamu harus segera digunakan ya. Jangan ragu untuk makan dan berpakaian. Saya pikir dia secara alami pengertian dan baik. Ternyata dia selalu berpura-pura kuat. CEO bertekad untuk mendapatkan kembali gadis itu. Namun dia tidak tahu bahwa dia sudah melukai hati gadis itu. Ternyata itu terjadi 6 tahun yang lalu. CEO jatuh cinta pada putri desa. Untuk mengejar gadis itu, CEO bahkan sengaja belajar bahasa isyarat, agar bisa berkomunikasi dengan ibu gadis itu. Dan saat ibu gadis itu sakit dan dirawat di rumah sakit, dia juga menjaga di rumah sakit selama 10 hari penuh. Dan justru karena ketulusan ini yang menyentuh hati gadis itu. Gadis itu pun diam-diam bersumpah dalam hati. Apapun yang dilakukan CEO yang menyakiti dirinya, dia akan memberinya 10 kesempatan untuk memaafkan. Namun pada hari ulang tahunnya yang ke-26, CEO menggunakan kesempatan terakhirnya. Hari itu gadis itu mengupas jeruk untuk CEO. Namun CEO datang dengan seorang mahasiswi cantik dari universitas. Tiba di lokasi pesta, dan memberinya jeruk yang sudah dia kupas langsung ke tangan si cantik sekolah. Saat gadis itu dengan canggung pergi ke toilet, kata-kata presiden itu kembali menusuk hatinya. Buka seluruh dirimu. Tidak takut hujan. Kakak sedang bercanda putus denganmu. Dia kan bukan pertama kali melihat aku sedang bersama gadis-gadis lain. Setiap kali setelah bertengkar, tidak perlu dirayu. Dia akan kembali dengan patuh. Gadis itu baru menyadari, hubungan selama 7 tahun sudah saatnya berakhir. Saat dia kembali ke ruang VIP, pacarnya sedang bermain permainan ciuman dengan si cantik sekolah. Teman tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Namun presiden itu menjawab dengan acuh tak acuh. Tepat untuk mengungkapkan semuanya. Su Yuming, lebih baik putus. Gadis itu tanpa ragu-ragu setuju. Dan semua orang di tempat itu terkejut. Namun kali ini gadis itu tidak ragu sedikit pun. Berbalik dan pergi. Yang lebih mengejutkan adalah, dia baru saja pergi. Semua orang pun kembali tenang. Dan mulai bertaruh berapa lama dia akan kembali. Teman-teman berspekulasi bahwa dia akan meminta rujuk dalam 5 hari. Sementara itu, presiden dengan percaya diri menyatakan, dia akan berubah pikiran dalam 5 detik. Saat dia menghitung mundur dengan penuh percaya diri, gadis itu sudah naik ke mobil pulang. Kali ini masih bisa dibilang punya keberanian.